Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari praktikum switch and routing, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai implementasi VLANs dan juga trunking. Nah, dimana tugas ini untuk memenuhi tugas 2 yang sudah diberikan oleh asisten dosen praktikum tersebut. Nah, di sini sebelumnya asistennya sudah memberikan modul untuk pengerjaan tugas ini. Nah, langsung saja kita membuat topologinya. Nah, teman-teman bisa melihat topologi yang ada di modul. Nah, di sini teman-teman bisa memindahkan ke packet tracernya, ke Cisco packet tracernya. Pertama kita ambil end device, lalu kita ambil PC. Sini kita bisa ngambil PC-nya 2 karena ada 2 PC di topologinya, lalu kita mengambil switch. Nah, di sini kita memakai switch yang 2960 letak di sini dan satu lagi di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengganti terlebih dahulu namanya sesuai dengan yang sudah tertera di modul. Sini ada PCA, di sini ada S1. Di sini S2. Dan di sini ada PCP. Nah, selanjutnya kita melihat ini ada kabel penghubung. Nah, untuk menghubungkan dari PCA ke switch 1 itu kita menggunakan kabel. Nah, teman-teman bisa mengklik icon petir. Nah, lalu kita mengambil kabel strike ini. Lalu dari PCA kita ambil yang fast Ethernet 0. Lalu kita sambungkan ke switch 1, yaitu dengan F06. Nah, lalu setelah itu sama kita juga menggunakan kabel yang strike juga untuk PCB ke switch 2-nya. Di sini masih fast Ethernet 0, lalu ke switch-nya yaitu ke 18. Nah, lalu untuk menghubungkan antara switch 1 dan juga switch 2, kita menggunakan kabel cross. Di sini dia meminta fast Ethernet 0, 1, nah ke sini juga sama, itu fast Ethernet 01. Nah, lalu setelah itu kita akan menghubungkan PCA ke switch 1 ini menggunakan kabel konsol. Nah, di mana di sini dari PCA, lalu kita mengambil RS232, lalu ke switch 1-nya kita ambil konsol. Nah, sama dengan ini kita ambil juga kabel konsol untuk PCB, yaitu kita ambil RS232, lalu ke switch 2, itu ambil yang konsol. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi pertama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Nah, di sini ada instruksi untuk mengkonfigurasi basic atau mengatur basic device-nya, yang dimana di sini kita akan membuka di PCA ini, lalu kita ambil desktop, lalu teman-teman klik terminal, lalu OK. Nah, di sini teman-teman bisa mengkonfigurasi. Langsung di sini teman-teman enter saja, lalu di sini dia meminta di mana kita itu mengubah nama switch-nya. Nah, di sini kita melakukan dengan perintah enable terlebih dahulu. Lalu enter, lalu di sini sudah switch, lalu kita ingin mengkonfigurasi dengan kode con spasi T. Nah, lalu sudah switch config. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada modul. Di sini kita membuat yang pertama itu namanya itu hostname S1. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita akan mematikan DNS lookup-nya, yang dimana kita menggunakan kode no IP domain
lookup. Oke, lalu di sini kita kemudian mendaftarkan kelas dengan privilege dengan mengenkripsikan passwordnya dengan kode enable secret class. Teman-teman bisa langsung konfigurasi di sini dengan kode ini lalu enter. Nah, kemudian di sini kita masuk untuk ke memasukkan konsol passwordnya dan enable loginnya. Nah, di sini kita masukkan. Dengan line console 0 lalu enter. Nah, di sini kan sudah berubah nih S1 config line, baru kita masukkan password Cisco-nya. Password Cisco, kemudian kita masukin kode login. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke password dan enable login untuk VTY-nya. Yang dimana di sini teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke VTY 015. VTY 015. Lalu enter. Nah, setelah itu masukkan juga password Cisco-nya. Seperti sebelumnya. Lalu enter. Kemudian kita masukin login juga. Nah, setelah itu kita masuk ke enkripsi atau mengubah password itu menjadi plain text. Yang dimana di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada kode service password encryption. Teman-teman enter. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke untuk membuat banner di mana semua aksesnya itu hanya kita saja atau hanya kita saja yang bisa mengakses tersebut dengan konfigurasi kode ini. Oke, banner MOTD. Lalu teman-teman enter. Nah, kemudian di sini untuk merunning untuk konfigurasi untuk startup konfigurasinya kita menggunakan copy running config start ini. Nah, sebelum itu kita harus exitkan terlebih dahulu. Kemudian baru kita masukkan kode copy running config startup config ini. Oke, nah selanjutnya kita akan mengulang konfigurasi ini untuk ke switch yang kedua. Nah, di sini kita akan mengambil switch yang kedua. Kemudian kita ambil PCB, masuk ke desktop, lalu ambil terminal, lalu klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman bisa enter. Nah, di sini kita akan memilih seperti enable, enter, kemudian kita akan mengkonfigurasi dengan kode kontek. Nah, lalu di sini teman-teman bisa memberikan nama switch yang kedua itu dengan hostname S2. Enter. Nah, kemudian di sini kan sudah berubahnya langsung S2 config. Nah, selanjutnya kita akan mematikan DNS lookup-nya juga terlebih dahulu dengan kode no IP domain lookup, lalu teman-teman enter. Nah, kemudian di sini kita memasukkan class untuk privilege access untuk mengenkripsi passwordnya dengan kode enable secret class. Ini teman-teman tinggal enter. Nah, lalu setelah itu kita memasukkan Cisco untuk konsol passwordnya dan juga memasukkan enable loginnya, di mana di sini kita memasukkan line console-nya, line console 0. Nah, lalu kita masuk ke password Cisco.
lalu login. Nah, setelah itu kita exit terlebih dahulu, lalu kita akan mengkonfigurasi untuk masukkan Cisco untuk di VTY password dan juga enable loginnya dengan kode line VTY 015. Nah, langsung masuk ke password Cisco seperti tadi. Nah, kemudian di sini juga setelah itu kode loginnya. Kode loginnya. Oke, setelah itu, setelah masukkan VTY passwordnya, kita mengenkripsi password itu menjadi plain text, di mana di sini kita menggunakan kode yaitu service password encryption. Nah, setelah itu, oke, sebelumnya kita akan ulang untuk masukkannya, karena dia harus ke S2 config dulu. Nah, sebelum ini kita harusnya exit terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini kita enter. Nah, setelah itu kita memasukkan create banner dan juga akses untuk hanya kita saja yang bisa mengakses tersebut. Nah, di sini kita masukkan kode banner MOTD, lalu kita enter. Nah, selanjutnya setelah ini kita exit. Nah, di sini kita bisa copy running config, startup config. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke konfigurasi PC hostnya, yang dimana kita membuat VLANs dan juga membuat switch port, yang dimana di sini kita pertama membuat VLANs dan buat switchnya. Nah, kita akan pindah ke yang PCA. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu dengan enable seperti biasa, lalu kita konfigurasi T. Nah, lalu di sini kita masukkan kode untuk membuat nama VLANs dalam switch-nya itu. Nah, di sini VLAN 10 seperti kemudian namanya itu manajemen name ke manajemen lalu enter. Nah, selanjutnya di sini ada VLAN 20. Nah, kita enter namanya itu sales. Nah, di sini teman-teman kan name sales lalu enter. Nah, kemudian untuk VLAN 30 lalu itu name operation. Teman-teman enter. Nah, di sini juga terdapat VLAN 99 yang namanya itu kita membuatnya itu name parking lot. Nah, di sini juga ada VLAN 1000. Lalu VLAN 1000 ini namanya name native. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi di bagian manajemen interface-nya ini di dalam switch-nya dengan menggunakan IP address untuk memberikan informasi alamat IP-nya. Yang dimana di sini kita masuk ke exit dulu terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 10. Teman-teman bisa mematikan, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita masukkan IP address-nya, di mana di sini IP address 192.10.10.11.255.255.255. Lalu teman-teman enter. Nah, kemudian di sini untuk interface VLAN 20-nya
Nah, di sini kita menggunakan IP address juga dengan IP address-nya 168.20.11.255.255.255.255.6. Nah, selanjutnya kita ke interface VLAN 30. Nah, lalu teman-teman membuat IP address-nya itu sama seperti atas, cuma diganti menjadi 30, jadi bagian 3. Ini 192.168. Nah, di bagian sini kita ganti menjadi 30.11.255.255.255.0. Teman-teman enter saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa kita akan memasukkan port dan switch itu di parking lot VLAN atau konfigurasi yang access mode. Nah, di sini kita menggunakan interface itu range-nya itu dari F02 sampai 5, F07 sampai 24, G01 sampai 2 gitu. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasinya yaitu dengan terlebih dahulu exit. Kemudian kita masukkan kode tadi yang sudah saya ulang. Kemudian kita masukkan switch port mode access-nya. Nah, ini port mana saja yang bisa diakses gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan switch port access VLAN 99. Nah, kemudian kita shutdown. Di sini teman-teman bisa mengetikkan shutdown. Nah, setelah ini kita akan mengkonfigurasi ke yang PCB atau switch 2-nya. Nah, di sini kita akan seperti tadi kita akan mengulang konfigurasinya yaitu dengan membuat flash dan buat switches-nya. Di mana di sini teman-teman bisa enable terlebih dahulu, baru con kasih P. Kemudian di sini teman-teman bisa mengambil kode VLAN 10. Nah, di sini namanya manajemen sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya namanya itu sales. Nah, kemudian di sini VLAN 30. Nah, itu yang pertama connection. Kemudian ada VLAN 99. Ini teman-teman bisa mengetikkan VLAN 99, lalu namanya itu name parking lot. Oke, nah selanjutnya sini ada VLAN 1000. Namanya itu native. Bisa mengetik name native. Nah, setelah itu kita masuk untuk mengkonfigurasi di bagian manajemen interface-nya untuk switch, dan kita masukkan IP address dari VLAN-VLAN tersebut atau alamatnya. Nah, yang pertama ini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan interface VLAN 10. Enter. Lalu kita masukkan lagi yang IP address-nya yang 192.168.10.11.255.550. Setelah itu kita masuk ke interface range-nya. Nah, di sini teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan interface range. Nah, ini. Nah, lalu teman-teman mengetik di sini, lalu
enter. Nah, kemudian di sini ada configure range, kemudian di sini kita masukkan switch port mode access-nya. Oke, sama. Nah, di sini juga masukkan switch port access pilihan 99-nya. 9999-nya. Kemudian kita shutdown kan. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan memasukkan VLANs untuk mengkoreksi interface switch-nya. Yang dimana kita akan pindah lagi ke PCA yang pertama. Oke, nah di PCA ini kita exit terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu kita masukkan kode interface Pin06. Nah, selanjutnya di sini sudah satu config if, lalu kita masukkan switch port mode X-nya. Lalu kita enter, kemudian kita masukkan switch port access VLAN 20. Lalu kita masukkan show VLAN briefnya untuk melihat verifikasi dari VLAN tersebut yang sudah kita buat. Nah, nanti hasil itu seperti itu tampil pada modul. Nah, seperti ini. Kita enter. Oh, sorry, kita exit terlebih dahulu. Baru show VLAN brief. Ambil VLAN-nya, di mana di sini ada VLAN 1 default, VLAN 10 itu manajemen, VLAN 20 itu namanya sales, VLAN 30 itu operation, kemudian VLAN 99 itu parking lot, dan VLAN 1000 itu native. Nah, sama. Nah, lanjut juga kita ke konfigurasi yang PCB-nya atau switch yang kedua. Sama, di sini kita terlebih dahulu, yaitu kita exit. Nah, di sini kita masukkan interface Vin018. Kalau teman-teman enter, kemudian kita masukkan switch port mode access-nya. Ini teman-teman paste. Nah, lalu teman-teman lanjut, kita akan switch port untuk mengakses VLAN 30-nya. Ini kita akan melihat verifikasi dari VLAN yang sudah kita masukkan dan juga mengkoreksi interface-nya. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan exit dulu. Exit, lalu exit lagi. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan sama seperti sebelumnya dengan kode show VLAN brief. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat sama satu default, kemudian VLAN 10 manajemen, VLAN 20-nya sales, VLAN 30-nya operation. Nah, di mana di bagian operation itu FA018. Kemudian ada VLAN 999 parking lot, kemudian ada VLAN 1000 native. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi untuk terang antara terang dan juga switch gitu. Nah, langsung saja kita ke PCA lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada modul. Nah, di sini kita masuk untuk enable terlebih dahulu. Lalu untuk konfigurasinya. Lalu kita masukkan ini interface Pin01. Oke, selanjutnya setelah S1 config if, lalu kita masukkan switch port mode terangnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan
setelah itu kita akan men-set native VLAN itu 1000 dalam switch-nya. Nah, jadi di sini kita menggunakan kode ini S1 config if. Oke, kita ulang saja untuk. Nah, di sini kita masukkan switch port terang native VLAN 1000 gitu. Selanjutnya kita akan di tempat lain kita akan mengkonfigurasi spesifik dengan VLAN 10, 20, 30, dan juga 1000. Yang dimana itu akan mengarahkan untuk jalannya terang. Nah, di sini kita menggunakan kode ini. Switch port terang, buat VLAN. VLAN 10, 20, 30, 1000. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita melihat interface terang di pembantu memverifikasi terang ports-nya. Nah, dengan menggunakan kode, nah sebelum itu kita exit terlebih dahulu. Exit, dan exit. Nah, baru kita memasukkan kode show interface terangnya. Oke, nah di sini kita akan coba lagi. Nah di sini show interface terangnya, di mana di sini juga ada mode on, yang di mana di sini ada VLAN allow on terang 10, 20, 30, 1000. Kemudian ada di port F01-nya itu ada VLAN allow and active in management domain 10, 20, 30, 1000. Nah, di sini juga ada VLAN in spanning tree forwarding state and not prone 10, 20, 30. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi untuk PCB atau switch 2-nya. Nah, di sini teman-teman bisa enable lagi. Lalu kita masukkan kode untuk mengkonfigurasi. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan interface pin 01. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan switch port mode terangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan men-set native VLAN untuk 1000 di dalam switch-nya. Nah, di sini kita menggunakan kode switch port terang native. Nah, kemudian setelah itu kita untuk di part lain untuk mengkonfigurasinya, kita akan membuat spesifik untuk VLAN, hanya untuk VLAN 10, 20, 30, dan juga 1000 di terangnya. Kita menggunakan kode switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30, 1000. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan melihat untuk show interface terangnya, sama kita exit terlebih dahulu. Exit, kita masuk ke show interface. Oke, nah sama seperti output pada modul yang sudah dikirimkan pada tugas ini. Nah, untuk melihat verifikasi connectivity-nya, yaitu kita tinggal membuat show run. Nah, di sini kita akan mencoba di PCA saja. Nah, di sini kita buat show run. Kita ketikkan saja show run. Ini konfigurasinya yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, ini tandanya kita sudah memverifikasi konektivitas VLAN-nya, yaitu dari PCA, kemudian ke S1, dan kemudian ping S1 VLAN dokumennya sukses, dan juga ping dari PCB ke S2 itu sukses. Oke, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang sudah saya
jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.